Pemerintah Kabupaten Sorong akhirnya menepati janjinya untuk memperhatikan masyarakat di Ring 1 dengan anggaran dana bagi hasil untuk pendidikan anak-anak Ring 1. Sebanyak 567 anak baik dari tingkat SD, SMP, SMA hingga anak kuliah yang berasal dari wilayah Ring 1 mendapatkan beasiswa yang diplotkan setiap tahun sebesar 5 miliar. Selamat siang semua. Kita jumpa pers siang hari ini terkait dengan kegiatan kami hari ini, penyerahan simbolis bantuan program beasiswa pendidikan Ring 1 Kabupaten Sorong. Yaitu memang program ini kami lakukan terkait dengan masyarakat ini, kami publikasikan secara terbuka. Dan di sini kami lakukan ini terkait dengan program beasiswa dana bantuan migas, yaitu berdasarkan Perdasus nomor 3 2019. Ada dana pendidikan, ada dana 10%. Dana pendidikan yang hari ini dicairkan mungkin tidak salah bulan Agustus 2023, tidak salah tanggal 16. Inilah kami lakukan penyerahan simbolis bantuan program itu dengan pemerintah, karena kami mitra dengan pemerintah secara langsung dengan masyarakat pemilik hak wilayah. Yaitu mungkin yang kami sampaikan. Kami dari kepala suku sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sorong, dalam hal ini Pak PJ Bupati Jampit Muso sebagai pemerintah Kabupaten Sorong. Kami dari masyarakat adat wilayah hukum adat Ring 1, kami sangat berterima kasih dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkait dengan penyaluran secara simbolis beasiswa yang dikelola oleh LSM Aklevo yang sangat luar biasa. Baru pertama kali perdana untuk melanjutkan kegiatan ini. Kami sangat apresiasi sekali. Ini pemerintah Kabupaten Sorong sangat menerima kami dengan baik, sehingga bahwa ke depan LSM kami tetap akan jalan sampai seterusnya dengan adanya pengelolaan dana beasiswa maupun dana BLT dari SK Migas, dari dana Otsus BBH Migas. Akan terus menyalurkan, dan kami juga mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Sorong sehingga penyaluran atau anggaran yang sudah ditetapkan oleh pusat, provinsi maupun kabupaten harus kena sasaran pada masyarakat Ring 1 di wilayah 6 distrik. Ya, hal ini kami mengharapkan dan pemerintah juga agar kami sarankan pemerintah betul-betul terbuka hati kepada kami supaya hak-hak kami betul-betul tersalur dengan baik dan sesuai dengan mekanisme prosedur yang berlaku di negara kita ini, terutama peraturan daerah Kabupaten Sorong untuk penetapannya, sehingga kami masyarakat itu tidak mengeluh atau tidak resah, kami tidak kecewa terkait dengan pembagian yang harus keadil-adilnya, dan tidak bisa untuk harus pembagian dari migas atau dana DBH Migas yang harus seadil-adilnya, karena tidak ada produk hukum yang mengatur sehingga ada yang terima besar, ada yang terima kecil dalam pembagiannya. Hal ini kami minta kepada pemerintah Kabupaten Sorong, sehingga pemerintah juga punya langkah-langkah yang mengatur masyarakat yang ada di wilayah Ring 1, baik kami di Pulau Salawati maupun di Tanah Besar atau di Mayamuk, Batu Kelamono. Hal ini yang kami juga rasa bahwa kami masyarakat adat Ring 1 dengan LSM ini menjembatani masyarakat adat Ring 1 yang ada di wilayah operasi perminyakan dan migas. Masyarakat saya yang saya banggakan dan Bapak Ibu sekalian, mengapa terbentuknya LSM yang diberi nama Aklevo? Latar belakangnya apa, filosofinya apa, tujuannya apa, dan untuk apa lembaga masyarakat ini hadir?
pasti ada punya tujuan. Oleh karena itu, berangkat dari latar belakang pemikiran dari saya punya orang tua dan juga Bapak Ibu yang punya pandangan jauh ke depan, betapa pentingnya masa depan masyarakat hari ini dan hari yang akan datang, dan juga generasi Indonesia emas ini hari ini dan hari yang akan datang. Tujuan daripada membentuk lembaga ini sebagai wadah keberhimpunan dari pemimpin, pemikir, tokoh-tokoh dari Salawati Raya, bagaimana duduk berdiskusi, lalu menyusun strategi-strategi bagaimana mengatur kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan membangun manusia-manusia, sumber daya manusia unggul. Artinya SDM kita ke depan. Minyak ini saja, wilayah dulu kan dikenal kota minyak. Tapi berapakah orang Moi dan orang Salawati itu jadi insinyur perminyakan? Nggak ada tuh? Itu salah siapa? Apakah Tuhan? Apakah masyarakat pemilik pribumi? Apakah pemerintah? Apakah perusahaan? Jadi kalau saya simpulkan, salah kita orang semua. Iya kan? Itu salah kita orang semua. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada pimpinan LSM Alkenevo bahwa pemerintah kita telah bentuk beberapa tim, bentuk tim dari beberapa anggota, ya, mulai dari Pak Asisten, staf ahli, kepala bagian dan pimpinan OPD, ya, yang dinas pendidikan dan dinas-dinas terkaitnya ada dalam tim ini untuk menyusun regulasi, menyusun kebijakan, menyusun kajian, dan menata manajemen untuk tata kelola penyaluran, ya, bantuan, apakah BLT, apakah beasiswa. Nah, jadi kita sedang lakukan pemenahan. Tapi tadi saya tanya Pak Asisten, Alkenevo ini baru dibentuk, tapi kok kenapa dia sudah pencairan lebih duluan? Ya, kita beri aplaus untuk Pak Ketua dan teman-teman. Saya berharap LSM ini harus belajar dari masa lalu, belajar dari pengalaman yang lalu, belajar dari LSM yang lain. Jadi tidak sekedar membentuk LSM ini hanya sebagai sebuah simbol atau ikut rame atau mau supaya sama dengan LSM yang lain, supaya bisa diberi kewenangan melalui organisasi ini dan melalui kita yang diberikan kepercayaan ini untuk mengurus sesuatu. Tapi sesuatu yang diurus itu harus jelas, ya, memiliki tujuan dan manfaat. Jadi kalau urus diri sendiri nggak usah jadi pemimpin, ya, karena waktu Bapak Ibu, tenaga Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu, hati dan perasaan dari Bapak Ibu hanya bisa dipergunakan oleh Bapak Ibu sendiri, dipersembahkan untuk melayani orang lain. Dan tidak pernah, ingat, dan tidak pernah dalam hati dan pikiran ada motif dan unsur-unsur lain yang ada di dalam pikiran pengurus bahwa kita urus barang ini nanti kita dapat ini. Tapi ini harus butuh hati yang tulus dan niat yang baik untuk mau bekerja secara total dari seluruh kemampuan kita untuk kepentingan banyak orang. Karena berdasarkan pengalaman dan pengamatan di mana-mana, orang cenderung jadi pemimpin itu, ya, satu sisi itu orang tetap hormat, satu sisi orang beri apresiasi, orang menghargai.
Tapi jangan pernah menggunakan kapasitas dalam jabatan itu untuk memperoleh sesuatu dari jabatan atau organisasi yang kita pimpin. Itu nilai yang paling dasar. Saya berharap Agni Levo ini harus menjadi wadah organisasi atau LSM yang menjadi mitra teman diskusi dengan pemerintah. Pendidikan itu jendela dunia. Dan itu pintu masuk untuk kita bisa menggapai segala sesuatu. Tanpa pendidikan, nonsen, cerita mati, burung bunglong di sana mimpi ke surga. Iya dong? Jadi itu saya harap orang tua semua yang kita perjuangkan hari ini datang ke kantor bupati, ketemu pejabat-pejabat ini siang, pagi, malam itu hanya untuk anak-anak kita. Tapi bimbing mereka, nasihati mereka, ajar mereka, dan bawa mereka selalu dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bantuan untuk dana DBH Migas ini bukan hanya biaya siswa, bukan hanya BLT, tapi kita akan fokus kepada prioritas pembangunan rumah masyarakat, air bersih, ya. Lalu juga infrastruktur jalan, jembatan, ya, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, supaya masyarakat kita ini ya mandiri, berdiri atas kakinya sendiri, berdikari. Sehingga pelayanan kebijakan pemerintah betul-betul menyentuh ke masyarakat. Terima kasih banyak. Saya dan teman-teman bisa diundang hadir di acara hari ini. Dan ini yang pertama kali. Kami bangga, kami apresiasi, kami haturkan terima kasih banyak. Ini acara yang sangat luar biasa dilakukan secara resmi. Ya. Kalau bukan ketoran siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya, prinsip ya Pak Willy dan prinsip Agni Levo itu harus ada di dalam jiwa sanubari kita untuk bersama-sama membangun tanah Malamoy. Yang bangun tanah Malamoy ini nemoi-nemoi yang ada ini. Ya, kalau Tuhan terbangun baru siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Terima kasih, Tuhan berkati kita orang semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Harap tuh bantuannya terus berlanjut biar mungkin yang bisa ikut mau lanjut kuliahnya tuh mungkin bisa berlanjut gitu.